Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, sehat selalu. Yang terhormat Ibu Wahyu Nusi selaku dosen pengampu mata kuliah filsafat ilmu, dan terima kasih kepada teman-teman yang saya cintai bagi saya sayangi. Kali ini kita akan mempresentasikan tentang sejarah perkembangan filsafat ilmu bab 2 dari kelompok kami, yaitu kelompok 2 yang beranggotakan 1 Yosian Indi Kurniawan, 2 Yadi Dedirianto, 3 Riang Ganis Ayu Sopin, 3 Imam Rahmatulail, dan yang keempat Rahmat Rizkananda. Selanjutnya pembacaan materi akan dibacakan rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan awal filsafat ilmu. Sejarah perkembangan filsafat ilmu adalah proses alterasi yang dijadikan sebagai titik tolak cara pandang terhadap realitas. Pada masa di mana filsafat belum hadir, manusia lebih menggunakan mitos sebagai alat untuk memahami realitas sosial dan realitas alam. Pada masyarakat Yunani kuno, tempat di mana filsafat barat lahir untuk kali pertama, mitos juga sedemikian rupa mengitari nafas kehidupan mereka, sebagaimana terdapat pada masyarakat lain. Munculnya filsafat memberi penekanan bahwa alat yang dijadikan untuk memahami realitas bukan lagi mitos, tetapi rasio. Mitos dimarginalkan karena tidak mengandung fakta dan atau kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Next. Rasio dijadikan sebagai tolak ukur, sebagai realitas. Segala terjadi dipahami dengan sandaran akal melalui prinsip kausalitas, sehingga ia benar-benar masuk akal dan memiliki prinsip kelogisan. Di dalam dunia filsafat barat terdapat beberapa nama yang setidaknya dianggap sebagai tokoh generasi filsafat seperti Thales, Anaximandros, Heraklitos, Parmenides, dan Pythagoras. Generasi berikutnya kemudian adalah Socrates, Plato, dan Aristoteles. 3 nama ini merupakan nama yang sangat berpengaruh dalam dunia filsafat. Pasca ketiga tokoh tersebut, yaitu Socrates, Plato, dan Aristoteles, dan banyak bermunculan filsuf yang mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan sebagaimana di abad ke-18 Masehi dan abad ke-20 Masehi. Salah satunya adalah Heidegger, Immanuel Kant, dan René Descartes. Pada esensinya, kelahiran dan perkembangan filsafat memiliki relasi yang begitu kuat dengan perkembangan pengetahuan yang sudah muncul pada masa peradaban kuno. Periode filsafat Yunani memang merupakan periode yang sangat penting bagi sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, karena periode ini dianggap sebagai titik tolak adanya transformasi cara berpikir manusia dari mitosentris menjadi logosentris. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, yang selanjutnya adalah Socrates, kebijakan yang membunuh. Salah satu figur penting dalam tradisi filsuf barat dan sekaligus menjadi generasi pertama dari
ketiga filsuf besar Yunani adalah Socrates. Ia merupakan guru dari Plato. Ibunya bernama Painerete yang memiliki profesi sebagai seorang bidan. Bertolak dari kebidanan ini, Socrates nantinya menekan metode filsafat yang ditegaskannya dengan metode kebidanan. Selama hidup, Socrates tidak pernah meninggalkan bentuk karya tulis apapun. Sumber-sumber utama pemikiran Socrates hanya didapati dan hanya dalam tulisan dan catatan Plato sebagai tulisannya. Plato selalu menggunakan nama Socrates sebagai tokoh utama, sehingga dalam banyak hal sangat sulit untuk memisahkan antara gagasan Socrates yang sesungguhnya dengan gagasan Plato. Mengklarifikasi ilmu menjadi 3 bagian, yaitu poietis, praktis, dan teorisis. Next. Poiesis. Istilah ini dalam perkataan lain disebut technical knowledge, ilmu yang dianggap praktis, ilmu yang ditunjuk untuk memproduksi sesuatu di mana hasilnya bersifat jelas dan konkret. Yang kedua, praksis, ilmu yang berkenaan dengan tindakan manusia, di mana fokusnya bukan memproduksi sesuatu sebagaimana poiesis atau benda konkret, melainkan berkenaan dengan tindakan manusia. Yang ketiga, ilmu teoritis. Ilmu teoritis bersifat abstrak dan filosofis. Baik, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik Kak. Akan saya lanjutkan. Untuk yang ketiga ini adalah Plato tentang dua dunianya. Jadi itu Plato lahir di Athena. Secara genealogi ia berasal dari sebuah keluarga bangsawan. Orang tua laki-lakinya adalah keturunan raja, sementara ibunya itu berasal dari keluarga terpandang dan terpelajar. Sebagai seorang filsuf, Plato itu banyak ahli di berbagai bidang, terutama matematika. Ia penulis philosophical dialogues dan pendiri akademi politik di Athena. Ia memiliki pemikirannya itu banyak terpengaruh oleh Socrates, sebab dulu ia belajar pada Socrates. Lalu, gagasan utama Plato adalah dunia tentang ide. Jadi ia mendefinisikan ide itu sebagai suatu prinsip objektif gitu. Dunia ide itu hanya dapat dijangkau menggunakan akal. Semua yang ada dan menjadi realitas nyata itu pada dasarnya ada di dalam ide. Jadi menurut Plato, dunia ide itu adalah asal-usul segala sesuatu. Yang ada di sana ada bentuk paling sempurna dari benda-benda yang ada di dunia indrawi. Jadi dunia indrawi itu adalah refleksi dari dunia ide. Next. Plato itu menganggap kegiatan belajar itu sebagai proses mengingat kembali memori saat kita itu masih di dunia ide. Jadi menurut Plato, sebelum terlahir di dunia, kita semua itu berasal dari dunia ide. Di sana kita sudah mengetahui bentuk-bentuk sempurna dari benda-benda yang telah kita lihat di dunia nyata. Misalnya, sebelum kita lahir dunia fana atau dunia praeksistensi, sebenarnya itu kita sudah tahu bentuk sempurna dari kucing. Itulah mengapa Plato menganggap kegiatan belajar itu sebagai proses mengingat kembali dan bukan sebagai mengetahui pengetahuan baru gitu. Plato berkeyakinan bahwa apa yang disebut dengan pengetahuan senantiasa itu sudah ada terendap dalam diri seseorang. Tapi apakah pengetahuan itu terlahir atau tidak itu tergantung orangnya. Oke, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan.
Baik, yang selanjutnya ada Aristoteles dengan hasrat berfilosofis. Aristoteles ini lahir di Stagia, Macedonia tahun 384 sebelum Masehi. Dia belajar di Akademi Plato, Athena, dan menetap di sana selama 20 tahun. Nah, bagi Aristoteles, filsafat ini itu seperti ilmu atau pengetahuan yang meliputi kebenaran seperti ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Nah, Aristoteles ini juga dikenal sebagai bapak logika, yaitu bapak logika formal. Dalam logika ini dimulai dari gejala partikular menjadi sebuah konklusi yang bersifat universal. Next. Untuk materi selanjutnya ada abad pertengahan dan modern. Jadi pasca periode pertengahan yang mengarah pada corak baru yang dikenal dengan teosentris. Secara holistika pada metode ini, pemikiran filsafat didominasi oleh agama. Agama menjadi penafsir tunggal atas segalanya, lebih dari sekitar pada abad ke-6 sampai 7 Masehi. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam peradaban Islam semakin progresif. Di masa ini terdapat banyak ilmuwan muslim yang muncul seperti pada ilmu kedokteran, yaitu Al-Razi tahun 850 hingga 923 Masehi dengan karyanya Al-Hawi. Lalu ada Ibnu Sina tahun 980 hingga 1037 Masehi yang menulis buku-buku kedokteran. Atau Al-Qunum yang menjadi standar rujukan dalam ilmu kedokteran di Eropa. Masa pencerahan lalu selanjutnya ada masa pencerahan di Eropa yang ditandai dengan adanya kebangkitan nalar untuk manusia secara otonom yang mengatur dirinya dalam ruang kehendak bebas. Pada istilah lain, masa ini juga disebut sebagai masa Renaissance dan humanisme. Lalu ada abad modern melalui masifnya perkembangan ilmu pengetahuan yang berhasil menempatkan manusia sebagai sesuatu yang sentral. Di abad modern ini terdapat beberapa tokoh yang menjadi perintis pembuka jalan baru menuju perkembangan ilmiah yang modern. Mereka adalah Leonardo da Vinci pada tahun 1452 hingga 1519. Lalu Nicolaus Copernicus pada tahun 1473 hingga 1543. Lalu ada Johannes Kepler tahun 1571 hingga 1630 dan Galileo Galilei pada tahun 1564 hingga 1643. Pada abad ini filsafat tidak hanya berhubungan dengan masalah geosentris atau teologis yang mewarnai pikiran pada periode awal dan pertengahan. Filsafat semakin terspesialisasi ke ranah yang lebih spesifik. Untuk selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi siang kali hari ini. Kurang lebihnya, saya selaku perwakilan dari kelompok 2 mohon maaf atas kesalahan kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. We gonna fly.